Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan bahas toxic community di era digital. Nah, perkenalkan, nama aku Rachel Septarika Silat Maja. Aku dengan NIM 24070300207. Kali ini aku bikin video ini buat lengkapin tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Jadi, kalian pernah gak sih lihat komentar yang ada di sosmed itu isinya itu hinaan, ejekan, ujaran kebencian, atau perundungan? Nah, fenomena kayak gini itu sering disebut sebagai toxic community, yaitu lingkungan komunitas yang dipenuhi perilaku negatif sehingga membuat anggotanya merasa tidak nyaman, tertekan, atau bahkan takut untuk berpendapat. Lalu, kenapa sih aku anggap isu toxic community ini penting untuk dibahas? Karena saat itu sebagian besar aktivitas sosial kita dilakukan secara digital. Media sosial, forum online, grup percakapan, hingga komunitas game itu menjadi salah satu tempat bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Nah, jika lingkungan itu bersifat toksik, maka dampaknya itu tidak hanya dirasakan secara individu, tapi juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasi dan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Nah, fenomena ini tuh bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa, tapi juga sering muncul dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Nah, contohnya itu adalah maraknya cyberbullying terhadap figur publik, atlet, kreator konten, atau selebritas yang menerima ribuan komentar negatif setelah melakukan kesalahan atau ketika pendapat mereka tuh dianggap berbeda dari sebagian netizen. Di Indonesia tuh banyak artis dan influencer yang pernah jadi sasaran perundungan massal dan yang isinya tuh hinaan, body shaming, atau ancaman. Nah, fenomena itu juga bisa ditemukan dalam komunitas game online teman-teman, dimana pemain ini tuh sering mengalami pelecehan verbal, ujaran kebencian, atau penghinaan ketika bermain, padahal ini tuh nggak familiar dengan game yang dimainkan. Nah, kasus-kasus ini tuh menunjukkan bahwa toxic community itu tuh bisa berkembang di mana saja dengan cepat dan memberikan dampak nyata terhadap kehidupan seseorang. Dampak dari toxic community ini tuh cukup serius teman-teman. Yang pertama, dapat mengganggu kesehatan mental seseorang seperti stres, terus gangguan kecemasan, menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua, dapat memicu konflik dan perpecahan karena adanya penyebaran kebencian atau diskriminasi. Dan yang ketiga, membuat orang enggan berpartisipasi dalam diskusi karena takut mendapatkan serangan verbal. Dalam jangka panjang, kondisi ini tuh dapat menciptakan budaya komunikasi yang tidak sehat di ruang digital. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu menerapkan etika digital dengan selalu berpikir sebelum mengunggah atau mengomentari sesuatu. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat dan menghindari serangan pribadi. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan hoax atau provokasi. Dan yang keempat, menggunakan fitur blokir dan laporan terhadap akun yang melakukan perundungan ataupun ujaran kebencian. Yang kelima, membangun budaya saling menghargai, mendukung sama anggota komunitas. Selain itu juga beberapa etika digital yang penting untuk diterapkan, yaitu menggunakan bahasa yang sopan teman-teman, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin, menghargai privasi, dan menyadari bahwa setiap komentar yang kita tulis itu bisa berdampak pada orang lain, walaupun itu tuh menurut kita tidak disengaja ya teman-teman. Lalu prinsip sederhana yang dapat kita terapkan adalah saring sebelum sharing dan pikirkan sebelum mengetik. Sebagai pengguna internet, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan positif. Dengan menerapkan etika digital yang baik, kita dapat mengurangi perilaku toksik dan membangun komunitas yang lebih sehat bagi semua orang. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai jumpa lagi.